Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Yuk meluncur. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Kita stop dulu, kita relaksasi nafas senyaman mungkin. Yuk, pejamkan mata, jangan beban-beban selama ini tugas apa. Itu jangan dipikirkan. Ayo, kamu bebannya apa teman-teman? Ayo, diam, hirup nafas dari hidung. Diam, jangan mengganggu temannya. Jangan mengganggu temannya. Diam. Belajarnya yang oke, buka matanya. Yuk, tepuk semangat 2. Sekarang Pak Agus mau bertanya, nanti angkat tangan ya. Kalian bercerita antara A dan siapa kita? Siapa kita? SDN 1 Sukokidul. Sudah siap ya dengan pelajarannya Pak Agus? Konsentrasi dulu, konsentrasi. Baik, Pak Agus sekarang mau tanya ya, biar kalian juga nanti dalam pelajaran nanti kita pelajaran apa renang ya, itu lebih fokus, tidak ada beban, enjoy, terus apa itu? Pak Agus mau tanya, pengalaman atau kejadian apa yang kamu alami? Ayo, dengar nih, kejadian apa yang kamu alami sebelum berangkat sekolah? Terus ya, jangan dulu, nanti gantian. Setiap anak tidak sama. Kadang ada yang makan pisik-pisik, rapikan kamar tidur, ada yang tidak. Tapi sesuai kenyataan kamu, biar temenmu juga tahu. Ayo, mandi. Beli baju. Apa? Apa? Tidak sama, mau nggak sama. Kerjaan. Ya apa? Tidak sama. Belum sama. Terus nanti pagi. Pengalaman yang kamu alami tadi agak keras. Kalau tidur berarti cuci muka, wudu, sholat subuh, oke, cakep. Terus mandi, terus ganti baju, oke. Lanjut, pakai sepatu, apa sandal, terus ke sarapan. Sarapan, terus ke sekolah, naik terus siap-siap. Terus sarapan kah? Sarapan, terus sekolah. Berikutnya gimana? Sandung. Sekarang Pak Agus mau tanya salah satu kejadian tadi yang kejadian tidak menyenangkan.
Yang apa? Nah ini, Ilmi. Apa Mimin tadi? Kesandung. Oh, kesandung di rumah. Di rumah tadi kakinya tersandung apa? Batu apa? Tunggak apa? Teras, Pak. Tunggak ladon. Kesandung batu. Yang tidak menyangka lagi. Gimana? Pakai jalan tadi ya. Ternyata kejadian yang sama gitu. Kejadian tidak menyenangkan, naik pickup obek-obek. Siapa tadi yang punya pengalaman tadi kejadian yang tidak menyenangkan? Berarti harus hati-hati. Terus tadi ada yang bangunnya kesiangan. Tanggapanmu seperti apa? Nah, menghidupkan. Tapi tidurnya HP-nya mati. Berarti mati. Ya, bangunnya tidak kesiangan berarti tidurnya jangan terlalu malam. Tadi yang kejadian di pickup berarti harus hati. Oke, sebelum kita mulai, duduk yang rileks, bisa bersandar. Duduk yang rileks, bisa bersandar. Senang. Ayo yang baru. Santai deh, pertamanya mas. Itu tadi dia. Bantu yuk. Bokongi. Begaka. Begaka, ayo, ayo. Ayo. Lagi teriak. Ayo. Ayo nyangkung, Pak. Bongkok. Pokoknya coba nih. Bantu jangan teriak. Yuk. Jaga. Ayo tahan deh. Teriak. Bokong ya, bokong. Bokong. Yo. Jaga. Naik sendiri kaki. Nah. Mundur lagi 2 langkah. 1, 2. Mundur lagi. Apa ini? Tangan di atas. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Yuk meluncur. Kembali mundur, mundur, mundur. Yo. Silit-silitan. Yang belum bisa meluncur saja, yang belum saya cedek, mepet mesti cedek. Oke? Tangan di atas. Sing wis merasa bisa ya agak jauh. Konsentrasi.
Konsentrasi. Tangan di atas. Siap. Ayo. Terus. Nah, baru bergerak. Lagi, Sankas. Sikil segini munggah dhewe sik. Baru kok obane. Lek kok peksa kok obane malah kelelep. Yuk, Sankas. Biarkan naik dulu. Diam dulu, ben naik baru digerakne. Ben cekel yuk. Sak kuate. Mo. Pip. Yuk. Itu namanya. Ditarik tuh ya. Cantik Kak. Yuk. Sakwate, pegang. Lagi. Nah, terus. Lagi. Kaya iki lho lemes ini lho. Aja kaku kok. Lemes tangannya. Dimas. Kemana Mas? Arahe sana. Yuk Dimas. Terus. Lagi. Pegang lagi. Pegang ini yo. Elek nek memang. Terus. Nah. Hop. Ojo kano kabeh, meneng aja sikile. Lah, meneng. Yo. Asine solo Randy ki, Ren. Kamu meluncur wis banter asine. Kejar. Lah malah iso pacar. Gocano. Malah iso pacar. Langkas. Sekali lagi. Yuk. Bisa ujar. Aku macato kok kono banter. Cari get banter. Yuk. Nah. Oke. Ren dawani Ren. Randy dawani. Tangannya digerakne dhisik. Tangannya ngene tok. Tanganmu ngene tok, ora saubah. Yuk. Yuk. Hop, berdiri. Iso to? Lagi. Kowe kok iso sing ngono? Lek ketara nae. Minggir. Terus Sankas kokono rene. Pengalaman sebelum berangkat sekolah. Tadi saya bangun jam pagi tadi. Saya minum air putih sedikit, bentar. Lalu saya membersihkan kamar saya dan Perhatikan keadaan kamar. lalu saya dan saya ganti baju, lalu saya kemudian berangkat. Berangkatnya pakai sepeda atau jalan? Berangkat pakai sepeda. Siapa? Ya, mereka pengalamanmu tadi sebelum berangkat sekolah kan? Mulai pagi. saya bangun tidur jam 4:30 bangun. main HP lalu tadi Main HP. Main apa tadi? Main game dulu untuk hiburan. Lanjut. terus tadi listriknya ya disco. Listriknya disco. Mana? Kelap-kelip. Nyala mati itu. Tadi saya ada sarapan pakai apa namanya? Tadi Reka pengalamannya sarapan juga pakai telur. Oke, mantap. Terus mandi
Mandi. Jadi makannya belum sarapannya sebelum mandi ya. Ya. Siap-siap. Berangkat sekolah. Oke, cakep. Siapa lagi? Ya, Anggun pengalaman sebelum berangkat ke sekolahnya. Saya bangun jam 5. Jam 5. Rekan nanti setengah 5. Aku jam 5. Yuk. Lalu main HP. Main HP juga pagi. Tidak membersihkan kamar. Oh, tidak bersihkan kamar. Tak apa-apa. Jadi besok belajar merapikan. Tidurnya masih sama ibu atau enggak? Tidurnya masih sama Dulu ibu. sendiri terus tidak berani. Dulu pernah sendiri, terus tidak berani. Enggak apa-apa, mudah-mudahan besok berani. Ya, lanjut tadi sarapannya di sekolah. Belum sarapan. Mandi, berangkat. Oke, cakep. Siapa? Yuk. Re, yuk Re. Pengalamannya tadi gimana Re? Jam 5. Re punya jam 5. Bang. Terus Main game. main game jam 5 main game juga. Yuk. Masih mandi. Nah, belajar berapa enggak? Bilang sama. Lanjut siapa sebelah sana yuk? Oh, Cika. Sini sisut sedikit Cika. Pelan-pelan. Cika. Gimana Cika? Pengalaman tadi sebelum berangkat bangun setengah 5. Cika bangunnya setengah 5. Terus beres-beres kamar. Sholat subuh. Oke, sholat subuh. Ya. Siapa tadi yang pengalamannya pagi ke masjid? Tapi semua sholat subuh ya kemarin tadi. Pas 5 sudah sholat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Agus mau memilih satu anak yang memiliki pengalaman tadi pagi tidak menyenangkan. Oh, Abin juga punya. Apa Bin? Tadi yang tidak menyenangkan. Tadi pagi bapaknya diseruduk sapi ternyata pagi-pagi. Fajar, Pak tunjuk. Katanya tadi bawa sepeda terus mogok. Oh, Fajar tadi punya pengalaman tidak menyenangkan. Pagi tadi berangkat terus kendaraannya kok. Kemudian bisa, ini aja lah. Bisa diperbaiki. Tapi tidak terlambat. Nah, alhamdulillah walaupun tidak menyenangkan, kendaraannya mogok tetapi masih tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Anggun? Tadi saya pagi dimarahi terus. Kenapa? Gara-gara apa? Anggun tadi dimarahi orang tua. Oh, kemarin kamu? Gara-gara apa? Jatuh pintu. Ibu mau masuk, kamu kagetin. Ini mau ngerjain ibunya tadi pagi. Tadi ngagetin ibunya, terus ibunya marah mau dipukul sama apa? Ayo, siapa yang tidak menyenangkan tadi pagi? Abin, ternyata ayahnya diseruduk sapi. Fajar mogok, Anggun dimarahi rata karena memang bisa ini. Dadah. Terima kasih. Apa tadi? Oh, ini pengalaman tidak banyak juga ada ternyata. Mencari barang tidak ada temu. Terus tidak ketemu. Tapi belum ketemu. Tapi ketemu. Oh, ketemu. Jadi belum konsentrasi. Nanti ada juga. Oke. Terima kasih cakep. Itu tadi pengalaman kamu sebelum berangkat ke sekolah. Terima kasih. Kita membuat lagi keyakinan kelas. Ya, seperti biasa sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas. Apa? Berdoa. Oke, cakep. Belajar. Siap-siap. Ya, bisa. Siap-siap. Terus keyakinan kelas nanti membuat Sama-sama. di tempatnya. Oke.
Tidak boleh rame, cakep lagi. Tidak boleh main bola dalam kelas. Oh, iya, tidak boleh bercanda sendiri ya. Disiplin intinya ya, tidak boleh mengganggu temannya. Beriman, berdoa sebelum pembelajaran. Tidak boleh main-main di dalam kelas. Kalau nanti praktek kita di luar ya. Oke, cakep ya. Tidak boleh mencoret-coret bangku biasa. Di luar memakai pakaian sesuai dengan waktunya, harinya. Kalau olahraga berarti Jumat. Kalau olahraga bebas memakai sepatu warna putih dan lainnya. Kalau Senin, Selasa, Kamis di luar jam olahraga sepatunya harus sesuai ya. Senin sampai Kamis di Baik, terima kasih. Tadi pengalamannya Anggun apa? Dia mengerjai apa? Orang ibunya akhirnya marah. Tanggapan kamu dari cerita Anggun seperti apa? Ayo, tanggapan. Tanggapan. Usil lagi. Jahil. Tapi juga harus berhati-hati loh ya kalau nanti bapak ibunya punya penyakit jantung berbahaya ya. Tanggapannya apa? Berarti jangan selalu pusing. Betul ya kan? Tanggapannya temanku yang bernama Fajar karena kendaraannya mogok tadi. Kasihan. Tanggapannya yang lain. Iya, diperiksa dulu sebelum berangkat kendaraan. Cek bensin. Lain apa? Jadi cek kalau cek ban itu cek kelengkapan kesiapan benda. Bahaya seperti ada gimana namanya kecelakaan. Nah, hati-hati ya. Kemudian tanggapan kamu kalau temanmu ini yang tadi lupa, padahal mencari barang ternyata harus lebih teliti. Konsentrasi, pakai mata boleh, tapi apa? Fokus ya, mandi dulu, jangan tergesa-gesa mencari barang, nggak usah langsung marah. Oke, semua tadi sudah mendengarkan juga ya dari cerita temanmu, kemudian sudah kalian bergantian cerita dengan temanmu. Sekarang bisa bercerita pengalamanmu tadi dengan teman sebelahnya. Kamu cerita, kalian bercerita dulu. Kamu bercerita dengan temanmu, kamu bercerita dengan anak, ini bercerita dengan ini apa tadi pagi yang pengalaman dan teman sebelah. Kamu ke belakang, tanya pengalamannya ini. Kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu bercerita dengan ini. Nah ini dengan ini. Kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu dengan ini. Ayo lakukan. Dari semua tadi ya, jadi ya, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya ya, harus konsentrasi, mempersiapkan, teliti, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Jangan usah takut. Jadi kita relax, kita saling memberi tanggapan, tidak usah takut. Kan biasa setiap anak ternyata ada yang gulanya ketinggalan. Ada yang tidak siswa, ada yang barangnya saja di depan juga
dulu. Oke, terima kasih. Kita nanti masih ada waktu. Ada kaitannya juga dengan masalah yang seperti Fairo, yang intinya budaya positif, tapi di sini pas modul implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Jadi kadang-kadang kita di sekolah itu menghadapi sosial dan emosi anak-anak yang berbeda. Jadi kita cari belajar bagaimana menghadapi murid atau bagaimana kita mengajar dengan murid itu siap dalam mengikuti pembelajaran. Di dalam pembelajaran sosial emosional untuk murid itu terdiri dari kesadaran diri, baik dari murid dan kita sendiri. Kemudian ada manajemen diri, manajemen kita dan juga manajemen murid sendiri. Kesadaran sosial sama antara kita dan murid sendiri, dan keterampilan relasi kita sendiri ini dan relasi murid sendiri dengan murid lainnya. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pengambilan kita ataupun pengambilan mereka, baik mereka mengerjakan tugas atau mungkin menyepakati kesepakatan kelas, ataupun kalau mereka mempunyai kelas itu mempunyai aturan dan dia itu melanggarnya. Jadi ada konsekuensi dia. Jadi pengambilan keputusan mereka harus dapat keputusan mereka dan kita. Jadi kita bisa pisahkan konsekuensi kita besok mengerjakan tugas. Kemudian kita juga harus konsekuensi bahwa tugas itu kita ambil dan kita kumpulkan. Baik, dari kesadaran diri di sini biasanya saya sudah mencoba ke anak-anak. Kadang-kadang anak itu kita itu egois. Anak itu langsung kita ajar. Anak-anak itu datang terlambat, anak-anak itu rame, anak-anak itu makan, anak-anak itu banyak kasus. Kalau kita langsung drastis, kamu itu salah. Ternyata kan belum tentu. Jadi dari awal kemarin juga sebelum pembelajaran itu saya coba di kelas 5 sama kelas yang renang kemarin sama kelas 3. Pertama saudara mereka atau saya tanya, kita melakukan sebelum pembelajaran kita stop dulu. Kalau biasanya kita akan berdoa, terus yel, kemudian menanyakan kabar, kemudian kesiapan mereka. Itu saya coba itu pengalaman apa, katanya pengalaman apa yang kamu alami sebelum berangkat sekolah, katanya. Jadi sebelum anak itu menerima pelajaran, kesiapan mereka kita tanya. Jangan memarahi mereka. Masih ada saya tanya kemarin tuh sebelum ternyata ada yang bikin, ternyata ada yang kesiangan, ternyata sudah ada yang membersihkan kamar mandi, kamar tidur gitu. Ternyata ada juga yang belum, tetapi ternyata ada juga yang tidak kita juga, anak sudah mau memberi makan ayam, ada yang membantu orang tuanya, ada yang bisa. Jadi kesiapan mereka sebenarnya kita tanya, kita kasih waktu sekali 5 menit atau 10 menit. Kemudian pengalaman yang tidak menyenangkan juga. Kenapa kalau anak ini tidak siap di sekolah, ramai atau apa? Ternyata tidak menyenangkan. Tadi ada yang mau sarapan tidak ada nasinya habis. Ada yang mau berangkat motornya mogok. Ada yang mau berangkat maunya kesiangan. Jadi kita tanya dulu, kita dialog. Mungkin itu di sini sudah sering dilakukan, tapi nanti kita mau belajar pemata-pemata seperti itu. Kemudian yang kemarin juga membuat keyakinan kelas itu 190 jadi peraturan yang disepakati harus dibuat oleh anak-anak sendiri, sehingga anak sendiri itu pun kalau nanti melanggar konsekuensinya juga sudah mereka yang buat aturan. Dari implementasi pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya kembali ke model yang dulu yang pernah kita bahas bareng-bareng bersama Pak Adam, budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang mengarah ke positif yang dilakukan anak-anak. Bahkan sebenarnya kita mendukung anak, kita mengasih hadiah anak itu juga belum boleh. Seperti saya kemarin ngasih paling dulu itu sebenarnya tidak boleh. Ternyata setelah juga kan belum.
punishment, hukuman, reward, hadiah itu jangan sampai ditujukan ke temennya. Akhirnya akan kita bilang hukuman pun seperti Fairo, kita membuat sarang-sarang ada namanya yang restitusi. Jadi anak itu dipanggil, dibuat mereka tuh ditanya sehingga dia tuh merasa bersalah dulu. Kamu seperti itu betul salah ditanya. Jadi sendiri ditanya, baru kemudian kalau kamu melakukan lagi apa nanti konsekuensinya, bukan cuma dari konsekuensinya. Terus yang bisa untuk apa itu ngiling nih caranya meningkatkan itu siapa? Jadi ibunya atau kakaknya. Jadi nggak kasusnya apa? Kalau Khairul kan memang anaknya bukan, jadi kan ibunya bukan sama, jadi ibunya itu sebagai apa itu yang mengingatkan. Jadi kesan kembali lagi ke pembelajaran sosial emosional tadi ada apa itu awal pembelajaran kita tanya dulu kesiapan anak, dan juga di awal ataupun di akhir ada yang melakukan teknik stop atau berhenti. Stop itu seperti ice breaking, ada juga stop itu seperti relaksasi, disuruh duduk diam, hilangkan beban-beban tugas, hilangkan beban-beban misalkan ada yang belum bayar, ada yang orang tuanya seperti apa, disuruh relaksasi dulu jam berapa menit untuk menurut nafas, dan itu pun kita juga seperti itu karena kita emosi negatif yang dari anak, lalu kemarin kita meminta kita minta teknik stop, kita relaksasi sendiri, lalu berdiri, nafas, setelah pelajaran bahwa kita tuh sekarang memberi pelajaran itu adalah pembelajaran yang juga banyak, sehingga sebenarnya kita hanya bersyukur dengan literasi itu berasal dari mana saja. Yang sering dimakai kita sama-sama berarti di sini juga banyak pengalaman juga, seperti SPG-nya sudah banyak tadi bercerita pengalaman, anak juga silakan bercerita teman sebagainya. Dan kalau juga setelah sudah perjalanan manajemen diri, jadi sama seperti kita di awal pembelajaran sama anak-anak juga seperti itu, meminta anak untuk menanggapi cerita temannya. Jadi sehingga kalau anak-anak menanggapi misalkan namanya kesiangan, jadi anak akan menanggapi bagaimana anak dia kesiangan, jadi coba yang kita marah, oh ibunya jangan terlalu marah, oh jangan terlalu banyak yang. Kemudian kesadaran diri yang maksudnya memang Fairo itu sebenarnya Fairo itu pinter, kalau saya mau pinter, maka kadang mencari sensasi, mencari perhatian, dia kendel si Fairo itu kendel. Kemarin di kegiatan kesehatan juga bertanya, tapi setelah bertanya tiga jadi tanya itu lupa. Mungkin itu saja, relasi juga itu sudah, lakukan speaking sudah, siswa-siswa biasa kelompok mungkin sudah, cuman yang dulu yang dari awal pembelajaran anak kelompok rata-rata sudah di semua kelas, anak masih diskusi juga sudah. Cuma kadang-kadang yang belum berani itu dikasih tawaran anak yang menjawab dulu. Jadi anak yang bertanya yang menjawab itu anak menyalahkan jawaban anak, nanti hanya menjawab diri. Bukan itu dari saya, kalau ada salah mungkin saya buatkan video gitu untuk saya menjelaskan. Yang paling bagus yang stop sama menanya anak pengalaman di awal pembelajaran. Yang lain saya akan kelompok SPG, cuma stopnya yang kita relaksasi tapi terlalu emosi ya sama saja jadi sama belajar soalnya kadang itu kita lari, cuma ternyata manfaatnya beda ya. Kemarin di kolam renang kan lebih terkondisi. Iya. Kadang juga masih diperlukan untuk sama-sama itu. Terkondisi. Jadi anak itu dari rumah itu beban-bebannya apa kita tahu. Bebannya dari rumah
kita itu anaknya yang lebih siap. Anak tidak siap kenapa? Kadang-kadang kita kan yang langsung, oh kamu beritanya seperti ini. Tetapi kita kan beda, tidak sama dengan pemikiran kita. Jadi itu memang kita yang harus jauh. Oleh itu terima kasih. Dua kali itu wes suami seorang tambah 3 kali tambah 3 kali salah sih 2 kali.